Karena negara kita kan negara kepulauan. Kenapa sih kita harus bikin satu di Indonesia ini dengan banyak kepulauan? Setuju. Kenapa cuma ada 3 airline? Biarinlah yang kecil-kecil pengusaha UMKM penerbangan. Istilah saya UMKM penerbangan. Dengan sulit itu, yang bisa bisnis adalah orang-orang tertentu saja. Perusahaan dengan pesawat besar datang, padahal kuenya atau landasannya kecil kan. Sekarang bandaranya yang digedein. Akhirnya apa? Kembali lagi ke tadi tuh, bandaranya jadi rugi karena harus digedein, padahal pasarnya nggak segitu. Nah, akhirnya semuanya kena. Makanya polanya yang harus kalau menurut saya, polanya yang harus dipikirkan lagi supaya semua hidup, semua nyaman. Dari pesawat yang kecil bisa berusaha sampai pesawat yang besar. Sekarang kalau Indonesia ini kalau maju akan memajukan itu dimulai dihitung yang benar dari dari siupnya ya, waktu membuat itu dihitung yang benar dalam artian gini, jangan yang penting untuk disetujui. Kita mengatakan untung kalau dalam visible gitu tarifnya segini, kenyataannya tarifnya lebih rendah, biaya yang tadi kita press lebih tinggi, akhirnya kan jadi susah dong bikin airline. Bikin airline jadi susah dong. Memang harus dipersusah. Jangan, bukan dipermudah harusnya. Enggak, tapi kan daripada rugi terus bangkrut kan. Mungkin ada cara, mungkin polanya dirubah. Ya, jadi yang ini harus sama-sama jujur dulu deh. Hitung yang benar, dapat itu, nah udah sekarang. Maksudnya Pak Pur ini kayak maksudnya lo waktu ngajuin SIUP, lo bilang bisa ngambil market sekian, ya kan? Ternyata gitu kan? Itu kan ciptaan lo sendiri, marketnya sekian gitu kan? Nah, resiko di siapa? Justru kan hadirnya si berarti kalau Depok apa nih istilahnya? Ya Depok lah gitu. Controller apa? Dia lah. Hadir di pemerintah, hadir pemerintah itu untuk melindungi pengusaha dan masyarakat umum pengguna jasa. Gitu, makanya dibikin aturan seperti itu gitu. Nah, akhirnya dengan sulit itu yang bisa bisnis adalah orang-orang tertentu saja. Semakin mengecil kan? Presiden resort. Iya, kan semakin mengecil. Akhirnya apa? Cost atau biaya ditanggung oleh sedikit. Kalau kita bagi biaya itu ke tempat yang kecil-kecil, kan saya pikir ini akan berjalan lebih nyaman nih. Karena negara kita kan negara kepulauan. Kenapa sih kita harus bikin satu di Indonesia ini dengan banyak kepulauan? Setuju. Kenapa cuma ada 3 airline? Biarinlah yang kecil-kecil pengusaha UMKM penerbangan. Istilah saya UMKM penerbangan. Meskipun penerbangan tetap aja UMKM. UMKM karena apa ya, pengusaha kecil walaupun besar di daerah-daerah tertentu kita bikin konsep saling mendukung. Kayak Susi Air lah, contohnya kan. Enggak Susi Air, enggak. Susi Air itu kan charter. Charter. Nah, kita bikin memang airline tapi dia reguler maksudnya. Reguler sesuai dengan kondisi pasar daerah tersebut. Misalnya daerah apa ya? Misalnya pengusaha Makassar atau pengusaha mana, dia terbangnya hanya Kendari bolak-balik, mensupport airline yang besar. Dia harus kerjasama misalnya sama Garuda. Dia jadi di sini masalahnya kayak how to kill. Nah ini itu pengusaha gede nih. Gue pernah bilang ya, jadi lu gini, Pak, kalau di luar negeri setahu gua, saling support. Gini ya, tapi kalau pernah sekolah di luar negeri, jadi nggak tahu. Mereka saling support bener. Iya. Jadi mereka besar bawa ke Indonesia misalnya, ya gampang lah ya. Daerah-daerahnya tuh kasih yang kecil. Iya. Jadi mereka makanya dulu Pak Pur ya ada istilah interline billing, berjalan harmonis dulu kan. Karena mereka merasa memang udahlah, gue nggak mungkin sampai kesono-sononya kali gitu kan. Gue spesialis wet body nih gitu kan, nggak mungkin gue main pesawat kecil sana kecil lah gitu kan. Betul. Jadi misalnya pengusaha Lombok misalnya, dia pasarnya hanya pesawat yang seatnya pasarnya itu kuenya dihitung hanya untuk rute pesawat yang seatnya jumlahnya 25 seat misalnya. Karena memang akhirnya dalam kesehariannya penumpangnya adalah optimum terus, di atas BEP terus. Kan dia hidup, ya kan? Karena apa? Dia tahu pasar situ.
dengan biaya pesawat seperti itu. Ya nggak usah ditentuin, biarin aja UMKM-nya itu menentukan pesawatnya, kan rugi, kalau rugi dia yang rugi. Iya kan? Cuman pemerintah lihat bener gak lo maintenance-nya, support gak maintenance seperti apa, kan memang itu regulator kan. Lihat seperti apa, oh tapi kan dia hariannya tahu gitu loh. Itulah, jadi Pak Pur tadi bilang harus diperketat. Kalau Captain tadi bilang tunggu dulu, ya kan? Jangan diperketat gitu loh, ya kan? Kita mau bergerak juga susah jadinya kan. Jadi harus ada apa sih ya, yang adil lah sebenarnya gitu. Nggak perlu berpihak ke yang apa sih istilah Captain tadi, maskapai itu tadi UMKM, ya kan? Nggak perlu berpihak ke sana sebenarnya kan. Harusnya malah kan sekarang jangan berpihak UMKM gitu kan. Jadi katanya gitu. Artinya gini, maksudnya gini. Jadi akhirnya banyak pengusaha kecil-kecil yang mengetahui beban dan apa perusahaannya sendiri, dan dia nggak terlalu besar, 3 pesawat, jangan dibatasin juga harus 10 gitu loh. 6 sekarang kan 6 kan? 6 atau berapa, biarin aja deh mau 2 pesawat, tapi lihat dalam kesehariannya dia bisa menunjukkan nggak performance-nya sesuai dengan tujuannya dia, karena memang dengan 2 pesawat dia sudah untung dan mobilitas orang di daerah tersebut sudah terpenuhi, ya kan? Percuma juga misalnya pakai pesawat yang gede, pengusaha Jakarta pakai pesawat gede ke situ, akhirnya penumpangnya hanya sekian persen di bawah BEP, akhirnya cancel, kan rugi penumpang juga. Si perusahaan juga rugi gitu loh. Makanya saya pikir harus diganti polanya, pola berusaha di Indonesia, supaya banyak nih pengusaha-pengusaha penerbangan kecil-kecil, misalnya kayak mungkin di luar saya pernah lihat ada pakai pesawat 6 penumpang jadi air taxi. Penumpang ya? Hidup dari remote. Hidup. Dia mengumpul ke pesawat, ke airport yang lebih besar, dan di pool lagi untuk misalnya jauh lagi ke pool yang lebih besar lagi. Akhirnya penumpang kan penuh terus. Nah, kerjasama lah gitu kan. Kalau misalnya sekarang ada perusahaan dengan pesawat besar datang, padahal kuenya atau landasannya kecil, kan sekarang bandaranya yang digedein. Akhirnya apa? Kembali lagi ke tadi itu, bandaranya jadi rugi karena harus digedein, padahal pasarnya nggak segitu. Nah, akhirnya semuanya kena. Makanya polanya yang harus kalau menurut saya polanya yang harus dipikirkan lagi supaya semua hidup, semua nyaman. Dari pesawat yang kecil bisa berusaha sampai pesawat yang besar. Ya, jadi gini ya harus simple ya. Kalau sekarang kita ngomong politik, dunia politik nih kita hubungi nih ya, lagi rame nih 0% presiden result gitu kan. Itu sebenarnya dalam usaha, khususnya kita ngomong maskapai ya, itu nggak sebenarnya berlaku. Benar nggak Pak? 11-12 gitu kayak 11-12 sebenarnya. Jadi kok syarat jadi misalnya contoh ya, gua nggak ngomong politik, ini contoh doang ya. Mau jadi pemimpin itu harus minimal 20% suara gitu kan. Ya sama, mau bikin airline minimal mesti 6 pesawat. Oh iya juga ya. Bedanya apa sama presiden gitu. Akhirnya yang bisa ikut dia aja gitu kan. Si oligarki juga nih, rasanya kayak apa tuh oligarki gitu kan. Berarti tapi gini juga ya. Gimana? Kalau berdasarkan hitung-hitungan, kalau waktu pengajuan itu sebetulnya mengoperasi pesawat itu ada minimalnya. Karena minimal itu pengertian kan, kalau punya pesawat itu 6 misalnya, kan tidak sepanjang masa 100% terus 6 terus kan, bisa suatu ketika yang 2 rusak gitu. Itu yang 2 itu harus dibiayai oleh ini yang kadang-kadang menjadi kalau itu terlalu sedikit di batas minimalnya, akhirnya nggak tercapai itu namanya tujuannya. Enggak, salah satu jangan 2 itu salah satunya, jangan begitu satu ngadat yang jadi kacau gitu. Makanya saya bilang pengusaha daerah tersebut yang mengetahui pasar di daerah tersebut dan rutenya atau tujuannya di daerah tersebut, mau main di beberapa rute aja satu hari. Kalau misalnya Pak Pur masuk ke Captain mungkin gini, 2 itu start awal. Begitu gua ngajuin izin jangan 6 dong. Bisa Minimal di awal start itu 2. Karena kalau Pak Pur bilang tadi lo cuma 2 sampai kapan pun 2, terus kan 1 rusak. Oh enggak gitu. kan namanya pengusaha gitu. Kalau pengusaha itu kan dia bisa semaksimal mungkin yang mungkin. Okay. Semaksimal mungkin yang mungkin. Kalau di pengusaha misalnya di suatu daerah
ya dia nggak harus main ke daerah yang lain kan. Kalau dia kecuali serakah, dia main aja situ dengan 3 pesawat, dia happy, ya udah. Kenapa harus main di tempat lain? Nggak maksud Pak Pur tadi gini, kalau 2 nih, dikasih ini bawa izinnya untuk 1-2 ya, di 1 rusak, kan jadi. Gini, kan kita lagi mana kepiawaian lah, apa sih? Piawa. Kepiawaian ada sama sih. Kehandalan lah. Kehandalan, biar lebih mudah. Kehandalan si manajemen yang mau atau owner atau pengusaha tersebut dalam memanage. Oke, dia mau main 2 pesawat, 2 rute yang dia mau jalankan adalah cukup dengan 2 pesawat. Dia bisa beli 3 atau sewa 3, yang satu main setengah. Main setengah kan ada juga nanti pas lagi dari 3 itu dia nggak harus 2, 3 misalnya kan, yang satu main setengah. Buat setengah standby istilahnya begitu. Nah nanti kan ada maintenance schedule nih, pas di maintenance schedule yang ini naik, itu dibutuhkan kehandalan. Jadi bukannya, tapi dia pas mau nambah pesawat lagi ke 4, dia kan lihat lagi, gue udah cukup gak ya? Atau gue harus nambah 4 nih supaya, karena pasar berkembang nih, gue tambah. Kan nambah 1 lagi, nambah lagi. Rutenya itu aja, bukan rutenya, maksudnya base-nya itu aja. Dia nggak main ke rute lain. Pemerintah yang ngebatasin. Pemerintah yang ngebatasin, lu nggak boleh main pengusaha Lombok, lu main di Palembang. Mungkin kayak maksudnya gini, ada 3 pesawat nih, taruhlah rata-rata sehari itu 3 diisi 100 penumpang, contoh misalnya. Jalan lancar, terus orang lain lihat, wah sekarang maskapai kayaknya enak juga nih, ya kan? Terus gue besok naik maskapai dah, gue udah ngalat laut, misal contoh gitu kan. Itu maksudnya Captain, segmen pasar jadi bertambah dari animonya orang lihat. Kan bisa, kan gini, kita alat transportasi lancar, bisnis lancar. Betul. Bisa aja perusahaan-perusahaan muncul, pertambangan muncul, akhirnya muncul, kan banyak lagi. Kamu selalu dari pesawat enak tuh, gitu maksudnya gitu ya. Sekarang tadinya agak susah, sekarang mudah kan? Mudah ya. Akhirnya pesawat berkembang. Dia lihat, oke, pesawat perlu nambah nggak? Oh nggak perlu nambah frekuensi aja, masih mungkin nggak? Karena gini, pemikiran gue tadi gini, yang namanya tadi Captain bilang 1 daerah. Ya, satu daerah orangnya itu aja gue pikir, mungkin nambah market gue pikir. Enggak, kan berkembang tetap. Berkembang itu salah satunya mungkin karena ini udah ada satu eksis maskapai nih, udah rutin mundar mandir. Ada orang, wah kita bikin bisnis sono yuk. Emang sono apa? Udah pesawatnya masuk sono, gitu maksud Captain ya. Bisa jadi aja. berkembang. Bisa berkembang, tapi nggak perlu pindah ke tidak berkembang main di tempat lain. Nah yang di tengah itu supportinnya bolehlah BUMN. Oke. Jadi saling support kan. Misalnya Jakarta Makassar, Garuda, misal pesawatnya wide body gede. Tapi kan dengan disupport sama airline kecil-kecil ini kan penuh dia. Iya kan, tanpa dia perlu menyiapkan pesawat lagi untuk ke rute itu. Karena apa? Bebannya dipindahin kan. Jadi berbagi beban, berbagi keuntungan sama pengusaha UMKM tersebut. Gitu loh. Jadi sebenarnya saling support aja ilmunya. UMKM maskapai UMKM baru sekarang gue dengar ada maskapai UMKM. Istilahnya gitu loh. Jadi Jakarta ujung itu wide body. Wide body misalnya. Ujung bau-bau misalnya lah ya. Ya itu pengusaha setempat lah. Pengusaha mana nih? UMKM dari Makassar atau mana yang dikasih sama pemerintah untuk berusaha di situ. Nanti dari mana lagi? Nah, sekitaran situ aja. Nah, dia kan bisa lihat 3 pesawat aja. Cukup, pesawatnya juga nggak usah gede-gede, misalnya pesawatnya pakai Embraer 120, seatnya 30 seat misalnya, atau apa, kan tinggal ngajuin aja kan, nanti kan regulator lihat, oh ya oke, nanti tanya, oh maintenance-nya seperti apa, oh nanti maintenance-nya seperti ini, dia bisa jawab kan, ranah ini lagi, ranahnya si pengusaha, kalau dia nggak bisa jawab, regulator jangan usahakan gitu. Kalau dia bisa jawab berarti kan benar dia mengusahakan. Misalnya, oh enggak saya mau sekalian bikin hanggar, betulin pesawat. Misalnya kan kita nggak tahu jawabnya seperti apa. Ya itulah makanya saya bilang jangan dipermudah harusnya. Kalau tadi sih Pak Pur maksudnya bukan ya dipersulit ya. Maksud Pak Pur lu konsekuensi lo. Apa sih? Konsekuensi. Konsisten dong. Konsekuen dong kalau ngajuin izin ya kan. Makanya kan saya bilang dengan dibebasin ini dia kan ngasih proposalnya kan, nah, seperti ini. Nah nanti kan ditanya
nanti pesawatnya pakai tipe apa? Oh tipenya ini. Kenapa tipe ini? Oh karena pasarnya seperti ini. Jadi saya nggak bisa gede-gede karena cukupnya ini kalau saya hitungan saya nih pesawatnya hanya 25 seat. Karena kalau pakai yang 100 seat ntar banyak kosongnya. Nah, oh terjawab untuk pasar terjawab. Oke, maintenance-nya gimana nanti? Oh maintenance saya pakai firma ini karena dia udah punya usaha seperti ini. Dia ada ahlinya, dia mau bantu seperti ini. Dijawab, oh iya, boleh nih atau enggak? Masa sih? Gue cek dulu, saya regulatornya kan. Itulah nanti kan pas di jalannya, kalau misalnya itu tinggal ngebuktiin lu konsekuen nggak? Kalau nggak konsekuen kan ada penaltinya. Jangan pas udah belum apa-apa, oh nggak bisa lo, jangan biarin aja buktiin. Kok kalau rugi dia rugi gitu loh. Tapi yang gue tangkap yang maksudnya Pak Pur tuh setiap ada pengusaha ngajuin SIUP ya ke perhubungan itu dibikin bagus gitu ya Pak Pur, maksud Pak Pur sekarang itu kenyataannya begitu ya, kan? Karena yang membuatkan juga orang udah balik modal gitu ya. Iya, 5 tahun itu sudah 5 tahun, setahun itu dibikin seolah udah balik modal. Artinya pasti yang dimainkan situ ada apa? Tarifnya ditinggiin, tarif tiketnya ditinggiin, biayanya artinya dikecilin, sehingga tetap untung gitu. Sehingga pada saat ini sudah BP gitu. Itu kan kenyataan sekarang yang ada baru berapa bangkrut, tandanya ada yang menyimpang dari dua ini. Dari faktor tarif mungkin nggak setinggi itu, atau load factor-nya tidak pernah tercapai angka ini. Sementara biaya itu kan nggak pandang load factor berapa, kan biaya segitu juga gitu. Nah, makanya seperti yang Pak Pur bilang tadi, load factor-nya mungkin nggak masuk nih. Iya. Kenapa nggak masuk? Mungkin fleet plan-nya salah. Harus pasarnya penumpang di situ pasarnya hanya untuk yang mobilitas 30 orang sehari, beli pesawat yang kapasitasnya 100 kan kosong. Tapi kalau dia beli pesawatnya yang cocok, fleet plan yang pas, kan dia 20% langsung. Bisa 80, 90, artinya untung. Artinya di atas BEP kan. Nah, BEP pengusaha untung dong, nyaman, beli under deal sanggup, beli ban sanggup, ya kan, karena BEP terus. Nah, problem yang ada adalah kalau dia tidak BEP. Kenapa nggak BEP? Kan sebenarnya kalau BEP nggak BEP kan ada hitungannya di manufaktur kan. Cuman kalau pas di convert ke Indonesia yang dolarnya beda, plus minusnya nggak begitu banyak, tapi kan bisa dilihat, oh ini masuk akal nih hitungannya gitu. Tapi nggak jauh lah seperti itu sebenarnya gitu loh. Tinggal itu tadi, cocok nggak fleet plan-nya? Nah, problemnya lagi di Indonesia itu kan kepulauan. Betul. Sangat variasi, sangat kompleks. Makanya di studi kelayakan tuh halaman bab 1. Bab 1 pendahuluan Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau kan gitu kan. Kalau pengusahanya satu, dia harus menyiapkan dengan berbagai model pesawat, kan beban. Makanya kita split bikin di UMKM, biarin aja bikin yang kecil-kecil. Tapi yang sekarang yang punya pesawat gede nggak punya pesawat kecil, Pak. Hah? Yang pesawat gede punya nih, sebut aja Lion ya. Pesawat gede udah ada, udah. Yang kecilnya pakai wings. Iya kan, ketahanannya lebih, kalau lagi kayak gini berantakan banget. Iya benar. Tapi maksudnya harus berbagi lah. Gitu. Dan pengalaman setelah ada kebebasan untuk mendirikan airline, itu yang bertahan kan tinggal Lion aja sekarang. Iya. Yang berdiri setelah reformasi ya, yang bertahan tinggal Lion. Sriwijaya. Sriwijaya. Dua. Sebutin Mas Sriwijaya. Tapi kan kayak Lion itu kan ada tanda tanya yang apa bisa begitu. Kalau murni dilihat dari untung rugi, masih disanksi gitu. Oh gitu, murni dari untung rugi ya. Pak Pur berani ngomongin mah enak ya. Tapi akhirnya kembali ada, makanya saya dari tanda tanya. Luas artinya tanda tanya ya. Karena kan kalau kita lihat yang paling pertama ini kan adalah AWR. 2 tahun lebih ya. 3 tahun. 3 tahun. Itu dia yang kelihatan itu tadi pesawatnya ada 3 yang kita sewa, kita yang terbang 1, terus udah pesawat sewa dulu, ada pesawat dari Semprot di mana itu kan juga faktor kerugian di mana di Balikpapan itu kan faktor kerugian. Tapi yang ini oke lah, kita nggak bisa yang ini nggak bisa apa-apa lah gitu. Ini
Nah, sekarang yang bisa efisiensi supaya nggak ini kan antara misalnya kan bahan bakar itu standar. Nah, kalau kayak AWR itu, kali itu full service dulu satu hal juga gitu. Gimana? Full service. Oh, full service yang lain. Itu kayak yang itu. Jadi karena dia akan masuk ke sana, kan otomatis tarifnya juga mirip-mirip gitu dengan ini supaya bisa tutup ya itunya. Nah kalau enggak ya akhirnya apa revenue-nya kepotong biaya itu tergerus oleh ininya gitu. Nah itu satu hal juga yang menjadikan menjadi banyak yang artinya seperti apa Pur bilang, artinya kan kepiawaian abisan dengan manajemen untuk menetapkan ruang usahanya atau pasar usahanya seperti apa. Ya kan dia nggak bisa memaksakan diri untuk rute yang untuk full service seperti ini. Dia bisa, oh nggak bisa, harus begini. Itu perlu riset, perlu perhitungan, perlu banyak info itu mesti dimasukin, statistik semua masuk semua. Nah artinya dia nggak bisa, saya mau harus main begini, kan harus luas lah gitu. Rute ini nggak bisa main full service. Orang rute tertentu ini rute orang dagang kok. Yang penting dia nggak perlu makan misalnya. Yang penting atau rute kantor, orang pagi-pagi berangkat yang kerja, yang penting pesawat pengennya tidur bukan mau makan. Nah itu harus ada statistiknya gitu loh maksud saya. Ada nggak sekarang yang bermain di situ? Kan nanti keluar di situ langkah-langkah setelah ada risetnya, langkah apa yang dilakukan. Jangan beli pesawat dulu, datengin pesawat baru langkah apa yang kita lakukan. Kan pusing itu tuh. Jangan dibalik-balik ya. Pasti sih tidak beli pesawat dulu, pasti siupnya tuh udah nyebut pesawat apa. Kan bikin apa tadi siup ya. Bikin siup kan dia udah tahu mau main kemana. Iya. Terus mau pakai pesawat apa, dia udah hitung di situ. Tapi banyak yang ngurus siup dia juga masih belum tahu mau mainnya gimana, banyak. Nah itu tantangannya. Pak Pur kan pengalaman. Pak Pur harus ada. Diganti ininya konfigurasi ganti. Karena gini, Pak Pur gantinya ganti. Kita kira gini, kita ini kan niat awalnya ingin bikin airline, niat sering bikin airline. Akhirnya apa? Bikin usulan, koordinasi dengan regulator, bagaimana supaya jadi siup. Kan akhirnya dikasih jalan di sana gitu. Kalau soal jenis pesawat ngikuti bisa, rute ya itu ngikuti juga bisa karena waktu supaya mudah dapat kan biasanya. Padahal kan seharusnya gini, lu ngajuin studi kelayakan, rutenya mana, pertama sih pesawatnya apa, terbang mana ya kan? Pesawat apa? Kan gitu kan? Kenapa lo ambil pesawat ini? Harusnya begitu kan? Begitu. Harusnya gitu loh, pesawatnya apa nih? Ini oke. Setelah itu, emang mau terbang kemana dengan pesawat ini? Gitu. Gue mau terbang ke misalnya Surabaya. Oke, Surabaya mana data yang lo kasih sama gue? Kok lu bisa-bisanya mengklaim bisa mengambil market ini gitu kan? Ini kue ini cuma ada segini nih kue ini. Lu masuk semakin habis, lu punya data apa kan seharusnya begitu. Gitu kan? Pengertian begitu. Bukannya harus naik turunin. Bukan gitu, disajikan dan tertulis misalnya gini. Kalau kita membuat siup ya, misalnya rute ditentukan dulu. Jadi kalau kita akan menentukan pesawatnya nanti akhirnya kan akan menentukan nanti pilotnya yang segala macamnya kan jadi agak ini, maka biasanya pesawat ditentukan dulu. Saya akan mandiri pesawatnya ini, begitu berangkat. Akhirnya dituangkan dalam bentuk itu tadi visibilis tadi. Misalnya Jakarta Surabaya jenis pesawatnya apa, Boeing 747, 737, katakanlah 400. Kapasitasnya berapa? Terus nanti akan frekuensi berapa? Dibatasi dengan pertama, biasanya kita harus menyajikan data 5 tahun terakhir sebelum ini, terus 5 tahun akan ke depan.